Selamat datang teman-teman. Sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya kan? Selamat datang teman-teman peserta workshop online strategi pengelolaan radio digital yang diselenggarakan oleh Visip Unsut Radio. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman di tengah new normal? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, nggak afdol kalau kita nggak berkenalan nih sama pembina Visip Unsut Radio. Langsung aja kita serahkan ke Pak Edi Santoso. Sekalian membuka. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Visip Unsut yang barangkali sudah bergabung dengan kita. Dan terutama nih Dr. Harliantara, saya biasa memanggil Kang Harli. Damang Kang, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Kang Harli mau berbagi ilmunya. Jadi Kang Harli ini tokoh yang luar biasa. Beliau ini akademisi karena sampai sekarang beliau tercatat koordinator program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Unitomo Surabaya ya. Beliau mengikuti panggilan hatinya sebagai penyiar yang hampir tiap hari barangkali ini beliau radio aksi ya, tidur di sana, dan itulah yang barangkali membuat Kang Harli ini awet muda. Dan sore hari ini khusus Kang Harli, dan alhamdulillah beliau berkenan untuk berbagi dengan teman-teman di Visip Unsut Radio. Tema yang oleh teman-teman dari Visip Unsut Radio ini adalah pengelolaan radio digital, khususnya radio digital kampus ya. Yang kita pahami memang tidak terelakkan platform digital ini akhirnya merambah ke dunia radio juga begitu ya. Dan belakangan radio-radio digital
seperti podcast ini seperti ya naik daun begitu ya, di mana-mana orang demam podcast. Nah, media ini terus berkembang, tapi saya kira ruh dari radio ini tidak pernah berubah, sebagaimana keberadaan radio ini juga selalu relevan di tiap zaman meskipun media-media baru terus bermunculan. Radio tidak pernah mati. Ada internet, radio masih eksis. Sebagaimana ketika muncul televisi, televisi juga tidak serta-merta membunuh radio. Karena memang radio ini media yang unik, yang khas, yang saya kira akan selalu relevan pada setiap zamannya. Radio ini media yang faktanya begitu ya menjadi teman akrab orang-orang perkotaan yang mungkin terjebak macet. Radio ini tetap menjadi teman setia anak-anak kos yang sedang galau begitu ya. Radio ini tetap menjadi teman baik ibu-ibu penggemar pengajian yang saban pagi mungkin memilih channel tertentu mendengarkan pengajian. Radio ini juga kemudian di masa pandemi ini menjadi media pembelajaran untuk warga masyarakat di daerah-daerah pinggiran, sehingga kemudian RRI menyiapkan konten khusus begitu di masa pandemi ya, konten pembelajaran. Ini fakta bahwa radio itu selalu kita butuhkan. Nah, tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Digitalisasi ini mau nggak mau akhirnya menuntut adjustment begitu. Nah, inilah yang akan dibincangkan saya kira nanti akan dipandu oleh Palom. Palomita ini adalah Ketua UKM FISIP Unsut Radio. Nah, saya berharap teman-teman yang bergabung di sini nanti akan mengikuti acara ini secara lebih interaktif, karena tadi ngobrol-ngobrol dengan Kang Hari, beliau menerapkan model baru, jadi nanti kita akan menyimak satu tayangan yang beliau siapkan. Setelah itu nanti ngobrol ringan begitu ya, nanti akan dipandu oleh Palom yang ya ini suka ngomong Palom, itulah kenapa dia memilih radio. Baik, itu saja mungkin pengantar dari saya. Saya ucapkan selamat mengikuti workshop atau lebih tepatnya diskusi obrol-obrol sore begitu ya di awal pekan. Jadi kita tidak benci Senin, tapi kita senang dengan Senin, terutama Senin hari ini begitu ya. We love Monday ya. Karena Senin awal pekan ini kita awali dengan sebuah acara yang menarik dan luar biasa saya kira, yaitu mendiskusikan tentang radio digital. Terima kasih. Dengan mengucap bismillah saya buka acara workshop radio digital yang diselenggarakan oleh FISIP Unsut Radio sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Palomita. Ya, terima kasih Pak Edi telah menyambut dan sekaligus membuka acara workshop online pada sore hari ini. Nah, oh ya teman-teman, saya mau mengingatkan kembali untuk mengaktifkan kamera, tapi selalu menonaktifkan mikrofon supaya tidak mengganggu jalannya workshop. Dan teman-teman yang ingin membuat instastory, jangan lupa tag Instagram kami di @visipunsut_radio ya. Dan jangan lupa nanti juga ada sesi diskusi untuk pertanyakan, bisa ditanyakan pada kolom chat Zoom. Media khususnya dalam bidang penyiaran seperti radio ini efektif dalam penyebaran informasi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi ya teman-teman. Berbagai macam informasi bisa disampaikan dengan audio yang jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami dan masyarakat pada umumnya. Nah, radio ini juga punya ruang istimewa khususnya buat saya mahasiswa gitu ya, kan kirim-kirim pesan buat gebetan atau buat teman, itu punya ruang tersendiri buat saya pribadi sih. Radio juga merupakan salah satu media massa yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat nih, karena dapat memberikan berbagai informasi, hiburan, serta pendidikan. Namun, tingkat persaingan stasiun radio di kota-kota besar dewasa ini cukup tinggi dalam merebut perhatian audiens. Salah satu usaha yang dilakukan
yakni dengan membawakan acara yang sesuai dengan segmentasi yang dituju sesuai visi dan misi dari radio sendiri nih. Kalau visi dan misi FISIP Unsut Radio itu untuk keluarga besar mahasiswa Unsut nih. Nah, kan berarti segmentasinya mahasiswa. Nah, radio juga telah mengalami banyak perkembangan mulai dari zaman analog sampai sekarang revolusi industri 4.0 yakni digital. Nah, dewasa ini telah banyak radio swasta di Indonesia yang menggunakan radio streaming kayak FISIP Unsut Radio nih. Di mana? Di visipunsut.radio.ac.id sebagai media. Jadi radio streaming ini udah merambah kemana-mana ya. Selain mudah juga bisa didengarkan di mana saja dan kapan saja. Terus, lalu gimana sih cara mengelola radio digital ini agar lebih eksis? Nah, kita sudah punya pembicara yaitu Dr. Harliantara. Kita akan membacakan CV-nya dulu nih. Nah, Dr. Harliantara Dr. Andes MNC ini Nah, merupakan sarjana filsafat dan sosiologi pendidikan IKI Bandung. Lalu beliau meneruskan ke Diploma Managerial Principles Stanford College Singapore, lalu melanjutkan studi Magister Ilmu Komunikasi di Unitomo Surabaya, dan melanjutkan Doktor Ilmu Komunikasi di Unpad Bandung. Nah, profesi beliau ini merupakan Communication Training Facilitator at Encourage Training Center Bandung dan merupakan Communication Lecturer at Magister Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya. Sepak terjang beliau di broadcast grafi juga lumayan banyak ya, banyak malah ya. Mulai dari Radio OZ FM Bandung sampai RRI Pro One Jakarta. Nah, penghargaan beliau juga banyak banget nih. Merupakan manajer program terbaik nasional lomba Insari Radio PPPRSSNI dan International Visitor Program in USA, dan yang terakhir ada instruktur terbaik John Robert Power Surabaya. Wah, keren banget ya. Beliau juga merupakan penulis sekaligus konten kreator yang memiliki subscribers lebih dari 200.000. Wah, sangat keren banget ya. Oke, kita langsung aja kali ya. Karena pembicara kita kali ini akrab disapa dengan Kang Harli. Nah, berikut pemaparan dari beliau. Video. Selamat sore Kang Harli. Ya, selamat sore. Jadi saya juga mempersiapkan paparan saya yang akan dipresentasikan kepada peserta webinar sore hari ini. Ya, terima kasih. Semoga gimana Kang Harli kabarnya? Sehat selalu? Kabarnya baik, alhamdulillah, dan selalu sehat dan harus selalu sehat di situasi COVID-19 ini. Oh ya, teman-teman bisa dinyalain kameranya. Oh, Kang Harli, wajah Kang Harli nih, mungkin bisa di-on-kan kameranya. Oke. Nah. Biasanya kalau radio itu kan dengan audio. Iya. Jadi sekarang ketika di era digital ini bahwa kita bisa melihat pembicaranya gitu. Biasanya dengan pendengar bisa berpikir bagaimana penyiarnya. Kalau sekarang ini udah nggak usah mikir, udah kelihatan. Oh, yang ngomong dia gitu kan. Ganteng, nggak gantengnya kelihatan. Gitu. Kalau sekarang itu pendengar bisa berimajinasi bahwa dengan suara yang bagus, sepertinya wah ini penyiarnya ganteng nih gitu. Nah, ternyata biasa aja. Jadi suara yang keren itu belum tentu nggak signifikan dengan
fisik gitu kan. Gimana, sudah siap presentasi yang akan disampaikan kepada peserta webinar sore hari ini? Oke, langsung saja teman-teman, berikut pemaparan dari video Kang Harli. Suaranya nggak ada? Suaranya? Boleh diulang, Boleh diulang karena suaranya tidak ada. Jadi saya mencoba hari ini yang biasanya mungkin langsung, tapi saya persiapkan untuk membuat karya digital. Ini adalah sebuah karya digital yang sekarang sudah mulai terkenal barangkali lewat podcastingnya. Mungkin tidak jauh berbeda dengan cara produksi membuat podcasting ini. Jadi ini podcasting dengan durasi yang cukup panjang. Jadi podcasting yang nanti juga akan saya upload di YouTube saya. Jadi sebetulnya karya-karya ini adalah karya-karya di era digital. Jadi di akhir nanti presentasi saya bahwa seorang broadcaster masa depan ada dia yang bisa multitasking. Dari multitasking inilah dia bisa berbuat banyak untuk menghadapi era yang sedemikian ketat, kompetitif, baik secara lembaga maupun secara personal. Jadi ke depan, hanya orang-orang kreatif yang bisa hidup di dunia broadcasting. Karena yang dibilang tadi, bahwa kunci utamanya adalah bagaimana kita berkreasi konten-konten yang akan disampaikan kepada halayak. Jadi konten ini adalah sesuatu yang sangat berharga, maka ada istilah dari sekarang keilmuan ini muncullah, content is the key. Ya. Jadi orang-orang kreatif itu yang menjadi lapangan yang menarik masa depan ini. Jadi mulai sekarang harus mulai belajar nih para mahasiswa. Jadi tidak hanya pengetahuan saja yang ditingkatkan. Bagaimana video? Ya udah siap, harus adaptif gitu ya Kang. Oke, videonya udah siap nih. Oke. Ya, langsung aja kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa Anda di suasana saat ini karena saya harus memaparkan tentang dunia penyiaran radio yang sesungguhnya itu adalah jiwa dan roh saya. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menceritakan perjalanan bagaimana mengelola sebuah lembaga penyiaran radio. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya aslinya nih Harliantara, namun dikenal di dunia penyiaran menjadi Harli Prayuga. Ada sejarah yang panjang kenapa saya harus menggunakan nama itu, tapi tidak akan saya sampaikan di sini karena langsung to the point. Kalau masalah pendidikan itu adalah bagian dari hobi saja, karena sejak saya menjadi praktisi penyiaran radio, di mana ada kesempatan untuk sekolah, saya sekolah. Jadi pada saat saya kuliah di S1 mengambil jurusan filsafat dan sosiologi pendidikan IKIP Bandung, pada saat itu saya sudah menjadi penyiar radio OS. Itu berlangsung dari tahun 1984 hingga 89. Kemudian setelah itu saya vakum sejenak di radio karena harus melanjutkan sekolah di Stanford College Singapura, 2 tahun di sana mengambil diploma managerial principles. Setelah itu kembali ke Indonesia, saya tidak pulang ke Bandung, tapi saya masuk lagi radio, yaitu di Trijaya FM Jakarta, sekitar tahun 90-an, 90 hingga 91. Karena di Trijaya tidak lama, pada saat itu saya dipromosikan untuk menjadi kepala suku di SCFM Surabaya, tepatnya di wilayah kawasan SCTV Surabaya waktu itu, karena
SCTV masih siaran di Surabaya dan membuat radionya, namanya SCFM. Namun sebelum itu, sebelum ke SCFM, saya sempat juga karena memang saya bernaung di Trijaya FM Group pada saat itu. Sebelum mempersiapkan SCFM, waktu itu saya sempat juga di RRI Pro 2 Surabaya. Tapi brandnya diganti menjadi Metro Station Surabaya. Metro Station RRI Pro 2 Surabaya. Nah, sejak tahun 92 ketika SCFM mulai beroperasi, saya bergeser dari RRI Pro 2 Surabaya ke SCFM Surabaya. Nah, disitulah memulai saya mencoba untuk bergelut menjadi pengelola dari penyiar, karena di Trijaya saya tidak penyiar aja, scriptwriter, juga reporter, intinya adalah jurnalis, juga host-host talk show di Trijaya. Namun ketika sudah menjadi pemimpin, anggaplah kepala suku, berpikirnya menjadi lain, lebih kepada semua aspek yang dipikirkan. Jadi tidak hanya di program, tapi semua aspek. Karena banyak aspek untuk mengelola radio siaran. Setelah dari SCFM, saya berpindah lagi ke sebuah grup besar, Susana Group, yang mengelola 17 radio pada saat itu. Karena sudah berkecimpung dalam dunia manajemen radio, ternyata tantangannya menjadi lebih besar. Dari Susana Group, saya memegang IBS, Radio Anak Muda di Surabaya. Dan setelah itu berpindah kembali ke Delta FM Surabaya. Di Delta FM ini tantangannya lebih besar lagi, karena saya harus membangun dari nol, mulai dari mengurus perizinan, hingga operasi awal, dan hingga berjalannya. Namun memang waktu menentukan lain. Dari Delta FM Surabaya ada sebuah kesempatan untuk kembali ke kampung halaman, Kota Bandung. Saya dikasih tantangan kembali untuk mengelola Hard Rock FM Bandung dan iRadio Bandung. Cukup lumayan tantangan untuk mengelola radio di Bandung ini. Karena Anda tahu Bandung adalah kota kreatif radio. Ya, sungguh menarik. Walaupun saya lahir dari penyiaran Kota Bandung, harus kembali dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga cukup berpikir keras untuk bagaimana mengembangkan radio Hard Rock FM Bandung ini dan iRadio Bandung ini. Berlangsung cukup lama, karena ada sebuah target yang harus saya penuhi, dan alhamdulillah berjalan lancar dengan strategi-strategi khusus untuk mengelola radio. Setelah itu, karena waktu di Surabaya saya juga terus melanjutkan S2 saya di Unitomo sebagai alumni Vkom Unitomo, Magister Ilmu Komunikasinya saya raih di Unitomo Surabaya. Nah, pada saat mengelola Hard Rock FM di Bandung, kembali naluri sekolah saya muncul, saya melanjutkan kuliah di doktoral Universitas Padjadjaran Ilmu Komunikasi. Jadi kembali bergelut lagi dengan dunia sekolah dan kepraktisian radio. Nah, dalam perjalanannya yang pada akhirnya hingga sekarang, saya tetap berkecimpung dalam dunia radio, dan pada saat saya menyampaikan materi ini, saya juga menjadi konsultan KISI FM Radio di Kota Bogor, yang notabene adalah milik Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, sehingga bahwa radio ini bagaimana dirubah formatnya menjadi radio kesehatan hingga sekarang. Di sisi lain, saya juga menjadi dosen tetap di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Tepatnya saya menjadi Kaprodi di Magister Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya. Oke, kira-kira itu mungkin perkenalannya berkaitan dengan diri saya untuk kesempatan kali ini. Langsung ke materi, saya ingin menyampaikan kalau kita berbicara tentang pengelolaan radio atau lembaga penyiaran radio, Anda harus paham dulu apa sih sebetulnya lembaga penyiaran radio. Lembaga penyiaran radio adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio. Jadi sesungguhnya radio-radio yang sekarang ada ini adalah berbadan hukum. Oleh karena itu sebetulnya radio itu kan tidak serta-merta seenaknya saja, tetap ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran radio. Nah, Anda harus paham betul. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa penyiaran adalah kegiatan memancar luaskan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, di antariksa dengan menggunakan spektrum radio melalui udara, kabel, atau media lainnya
untuk dapat diterima secara serentak bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Jadi ada perangkat penerima siarannya. Sedangkan yang dimaksud dengan siarannya sendiri adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakternya baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Jadi kira-kira itu adalah definisi yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah lembaga penyiaran radio publik, lembaga penyiaran radio swasta, lembaga penyiaran radio komunitas, dan lembaga penyiaran radio berlangganan. Jadi 4 jenis itu yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, kita bicara pengelolaan. Sesungguhnya bahwa penyiaran radio tentang pengelolaan ini tidak terbatas hanya apakah itu penyiaran radio publik, swasta, komunitas, atau berlangganan. Namun, aspek-aspek pengelolaan itu pada umumnya sama. Intinya bahwa kalau ingin mengelola radio dengan benar, maka perlu dipenuhi banyak aspek dalam pengelolaan radio ini. Sesungguhnya aspek-aspek yang ada dalam pengelolaan radio, kalau dari sisi kerangka berpikirnya tentang radio siaran, yang pertama yang perlu dipikirkan adalah aspek pendirian lembaga penyiaran radio. Yang kemudian perseroan terbatas penyiaran radio. Jadi ada hukumnya di sini. Kemudian ada aspek program siaran. Sisi lain kemudian ada aspek manajemen sumber daya manusia, atau dalam hal ini adalah praktisi radionya. Kemudian ada teknik penyiaran radio. Baru yang terakhir adalah keuangan penyiaran radio. Jadi aspek-aspek inilah kerangka berpikir radio siaran dalam pengelolaannya. Jadi kaidah-kaidah pengelolaan radio siaran akan terdapat beberapa aspek yang menjadi hal utama untuk dikelola oleh lembaga penyiaran radio. Nah, ketika kita bicara lembaga penyiaran radio di Indonesia, apalagi yang berorientasi pada bisnis, tentu Anda tahu bahwa radio siaran tetap menjadi media massa yang sangat populer dan masih terbaik di Indonesia saat ini, walaupun kita sedang menghadapi perkembangan teknologi yang sedemikian dahsyat. Namun tetap bahwa radio adalah sesuai fungsinya, adalah mengakomodasikan ruang publik yang demokratis. Di dalam aspek pendirian lembaga-lembaga penyiaran radio ini, sebetulnya ketika ngomong aspek pendirian, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana latar belakangnya. Di situ akan ada sebuah proses menjabarkan tentang sejarah. Kapan, situasi seperti apa, dan bagaimana proses pendiriannya. Jadi istilahnya bahwa kita punya alasan kenapa harus mendirikan radio ini atau mendirikan lembaga penyiaran radio ini. Untuk apa didirikan? Dan kita juga harus tahu bagaimana sebetulnya proses prospek pertumbuhan yang akan terjadi mulai awal dan hingga pelaksanaannya nanti. Mungkin di situ kita harus paham juga bagaimana kondisi masyarakat setempat. Jadi kan radio itu kan ada radio di kota besar, di kota atau ibu kota provinsi, atau mulai dari awal deh, dari ibu kota negara, ibu kota provinsi, kemudian ibu kota kabupaten, di kecamatan, dan seterusnya. Itu akan ada jenis-jenisnya, sehingga sebetulnya tidak bisa disamakan dalam sejarah pendirian itu, dan tidak akan sama juga bagaimana kita mengelolanya nanti, walaupun basic-basic pengelolaannya sama. Jadi aspek-aspeknya sama, tapi ketika implementasi akan menjadi berbeda karena berbedanya kondisi dan situasi yang terjadi di lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Pasti kondisi masyarakat atau karakter masyarakat di wilayah layanan siar itu pada umumnya itu bisa kultural atau gaya hidup atau juga dinamikanya yang nampak secara umum. Jadi
Kita harus bisa menjelaskannya bagaimana kaitannya pertumbuhan sarana dan prasarana masyarakat yang berkembang di daerah layanan tersebut. Jadi kondisi itu harus kita pikirkan di awal itu. Sampai juga pada tingkat persaingan di daerah tersebut kalau mau mendirikan sebuah lembaga penyiaran radio. Di situ ada mungkin jumlah radio, kemudian keragaman segmen yang dipilih, karena itu berdasarkan pasti biasanya dengan geografi, demografi, dan psikografinya. Di sisi lain kalau kita ngomong bisnis radio di sebuah layanan siar, kita juga harus bisa memproyeksikan pertumbuhan segmen, dan ini biasanya berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Kemudian pada saat awal juga kita harus punya visi lembaga penyiaran radio sendiri. Jadi yang dimaksud dengan visi di sini adalah tujuan atau spirit atau semangat pada sejarah pendiriannya itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara visi adalah berbicara ide. Di situ kita harus bisa mendeskripsikan tentang mau jadi apa radio kita ini dan bagaimana di masa mendatang. Jadi visi ini adalah kondisi atau keadaan lembaga penyiaran radio yang diharapkan pada masa yang akan datang. Jadi untuk mewujudkan visi ini sudah harus dirancang bagaimana cara mencapainya. Jadi kita harus menyusun yang terbaik strateginya. Di sini ada unsurnya adalah advanced strategy. Kemudian kita juga harus paham juga bagaimana misi yang harus dibuat berkaitan dengan rancangan konseptual atau key konsep yang bisa dijalankan oleh lembaga penyiaran radio. Jadi sebetulnya misi ini adalah merespon pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk mencapai visi itu. Jadi ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita dapat mencapai eksistensi lembaga penyiaran radio itu sendiri. Dan bagaimana upaya utama yang harus dilaksanakan untuk pencapaian visi itu. Jadi misi ini adalah mendukung visi yang sudah ditentukan. Misalnya untuk menjadi radio terbaik sedunia. Wah, untuk menjadi radio terbaik sedunia itu seperti apa? Kita kan harus juga dengan misi khusus. Jadi dengan misi ini kita akan mempermudah rancangan-rancangan atau setting-setting tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilaksanakan. Jadi bagaimana mengelola misi ini dengan semua aspek yang ada di lembaga penyiaran sendiri. Formulanya gampang, yaitu polanya adalah SMART. Ada S-M-A-R-T. Jadi kalau S-nya adalah spesifik, kemudian measurable, terukur, kemudian available, terjangkau. R-nya adalah realistic, jadi tetap harus realistis. Baru yang terakhir adalah T-nya adalah time based atau jangka waktu pencapaian yang jelas. Jadi dalam hal ini tentu saja adalah misi untuk mengungkapkan langkah-langkah mewujudkan visi dari semua aspek yang ada di lembaga penyiaran radio, khususnya mungkin program siaran, teknik, keuangan, dan segi manajemen berkaitan dengan latar belakang pendirian lembaga penyiaran radio. Jadi contoh misi misalnya ada kaitan dengan inovasi dan kreasi di semua departemen, yang tadi itu sesuai dengan aspek ada departemen program dan produksi, ada ARD, Human Resource Development, bagaimana mengembangkan SDM yang ada. Kemudian intinya di situ adalah bagaimana memaksimalkan potensi karyawan atau praktisi radio yang ada di lembaga penyiaran tersebut. Kemudian bagaimana juga kita berpikir untuk output yang bermutu dan berkualitas. Output lembaga penyiaran radio apa? Outputnya adalah produk. Produk itu apa? Ya program, misalnya gitu. Kemudian bagaimana juga kita melayani kepuasan pelanggan. Pelanggan kita apa? Sini ada dua nih. Kalau yang radio swasta, ada klien, pemasang iklan, dan pendengar. Jadi ada dua. Itu adalah pelanggan lembaga penyiaran radio swasta. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita juga memaksimalkan dedikasi, profesionalisme, dan sikap-sikap dan perilaku para praktisi radio dalam pengelolaan lembaga penyiaran radio ini. Jadi kita juga harus punya tujuan-tujuan. Jadi di sini adalah goals. Tujuan lembaga penyiaran radio apa? Jadi goal ini merupakan rangkuman tujuan-tujuan yang kita targetkan, yang ingin kita capai dalam waktu dekat misalnya. Jadi ada waktunya juga. Tujuan yang kita targetkan merupakan kondisi praktis
yang mutlak dapat kita rasakan, misalnya 1 tahun ke depan, bagaimana dari penjabaran 5 tahun rencana kerja kita. Biasanya kan ada annual, kemudian juga ada per 5 tahun, jadi tahunan itu adalah merupakan untuk bahan evaluasi tahun demi tahun. Bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi dalam pengelolaan penyiaran radio ini. Kemudian, kalau radio swasta itu pasti ada juga target-target bagaimana meraih target market pendengar berkaitan dengan demografi dan psikografi. Juga ada target-target yang berkaitan dengan target-target dari sisi marketing, sales. Biasanya kami menyebutnya adalah ROI, jadi Return of Investment. Itu juga harus diperhatikan. Jadi tujuan-tujuan ini memang harus kita rencanakan dari awal. Itu yang akan masuk dalam perencanaan-perencanaan baik tahunan maupun per 5 tahunan. Tetap di situ ada unsur-unsur bagaimana merencanakan pemasaran misalnya. Untuk meningkatkan pemasaran biasanya adalah bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian bagaimana meningkatkan jumlah klien, baik klien itu secara bisnis, yaitu tadi klien pemasang iklan maupun klien yang notabene adalah pendengar kita. Itu harus ada target. Apakah memang setiap tahun harus meningkat? Tapi namanya juga perkembangan, tentu saja harus meningkat secara reguler. Per tahun itu ada target-target peningkatan. Dan di situ juga kita bagaimana meraihnya untuk menjaga kondisi bisnis penyiaran radio atau bisnis lembaga penyiaran radio itu. Di sisi lain juga bagaimana kita meningkatkan brand radio, meningkatkan citra radio dengan mempresentasikan keadaan-keadaan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran radio kepada klien tadi, baik pendengar maupun pemasang iklan untuk lembaga penyiaran radio swasta. Hal lain misalnya ada perencanaan produksi. Di sini ada kaitannya dengan peningkatan kualitas layanan terhadap konsumen atau klien itu sendiri. Intinya berkaitan dengan perencanaan produksi ini adalah bagaimana kita melakukan inovasi produk siaran untuk meningkatkan kepuasan pendengar. Secara otomatis kalau pendengar itu puas, tujuan kita untuk meningkatkan jumlah pendengar dengan target yang kita tentukan boleh jadi akan tercapai. Mungkin ada peningkatan juga karena kita menyodorkan kualitas produk siaran yang baik, yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pendengar itu sendiri. Itu dari sisi produksi berkaitan dengan inovasi produk. Kemudian ada sisi yang lain adalah kita juga harus mengukur finance atau perencanaan finance kita, keuangan kita. Dari sisi lembaga penyiaran radio swasta itu bagaimana kita meningkatkan profitabilitas. Minimal biasanya 10% atau sampai 20% per tahun. Jadi tetap ada peningkatan revenue. Hasil yang diraih dari hasil penjualan. Terutama mungkin iklan. Iklan harus banyak terus meningkat. Bagaimana itu? Di sisi lain bahwa perencanaan itu juga bagaimana kita meningkatkan efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan produktivitas ini. Jadi rencana ini bukan hanya sekedar rencana, maka perlu juga dilakukan action atau action plan-nya, tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Tindakan ini dilakukan oleh semua departemen sesuai dengan rencana yang sudah kita buat, sehingga proses evaluasinya pun akan terus berlangsung oleh pemimpin. Nah, bicara pemimpin inilah yang memang sebetulnya lembaga penyiaran radio itu tergantung pemimpinnya. Yang paling menarik lagi adalah bagaimana kita juga mengelola aspek sumber daya manusia. Berkaitan dengan sumber daya manusia ini, saya pikir adalah bagaimana meningkatkan kompetensi yang ada di lembaga penyiaran radio tersebut. Kalau kita ngomong kompetensi, maka di situ ada pengetahuan, keterampilan, dan juga masalah mental. Jadi, ketiga poin ini yang terus dibina oleh seorang pemimpin radio, bagaimana praktisi radio itu sendiri bisa bergerak dengan baik sesuai dengan kompetensinya. Kalau misalnya kompetensinya kurang, bagaimana kita meningkatkan kompetensi itu dengan proses-proses yang memang seharusnya dilakukan oleh lembaga penyiaran radio itu sendiri. Misalnya pengetahuan, ya tingkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan, ya tingkatkan keterampilan, dan juga berdampak pada mentalitas yang terjadi dalam situasi pengelolaan itu sendiri. Memang menarik kalau untuk mengelola sumber daya manusia. Dan secara khusus mungkin nanti kita akan jelaskan bagaimana menjadi penyiar radio yang baik, bagaimana menjadi reporter yang baik, bagaimana melakukan pengelolaan program yang baik, itu lebih kepada on detailnya. Secara kerangka pengelolaan, saya pikir itu bagian daripada ya sumber daya manusianya terus tingkatkan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan program yang baik, misalnya seperti itu.
Kemudian dari sisi teknik pun, ketika sekarang ini adalah berkaitan dengan teknologi yang terjadi, apakah memang program-program itu cukup hanya dilakukan terestrial dengan konsep analognya, kemudian juga bagaimana kalau nanti juga bermigrasi ke digital, karena terestrial ini tetap kita memancarkan, tetap namanya broadcasting. Sekalipun sekarang dari sisi teknik sudah berkembang teknologi internet, maka itu akan digandengkan dengan konsep konvergensinya. Karena kalau untuk ngomong internet, maka bukan broadcasting, tapi mungkin webcasting. Bagaimana broadcasting dan webcasting ini disatukan menjadi sebuah proses integrasi dari sisi teknologi. Tetap tujuannya bahwa apa yang kita lakukan dengan inovasi-inovasi produk ini bisa nyampe ke pendengarnya. Sementara situasi pendengar saat ini sedang rame di ranah internet. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, lembaga penyiaran radio sendiri harus memenuhi kebutuhan itu. Sehingga kita harus juga memfasilitasinya bahwa lembaga penyiaran radio kita ada di internet, misalnya dengan membuat live streaming atau membuat podcasting. Jadi kreatif-kreatif radio yang ada sekarang ini bagaimana juga bisa dinikmati oleh pendengar-pendengar yang ada di internet. Jadi kita tetap harus peduli. Nah, ngomong berkaitan dengan program, maka sebetulnya setiap radio itu berbeda. Dia punya target marketnya sendiri, sehingga berkaitan ada komposisi siarannya apa sih sebetulnya. Di situ kan ada hiburan, informasi, pendidikan, iklan, itu komposisi siaran. Sehingga ketika kita akan mengimplementasikan komposisi siaran ini, bagaimana kita membuat format? Nah, format inilah yang menjadi kunci utama dari kekhasan radio. Jadi di sini ada unsur segmentasi, komposisi, dan radio positioning. Jadi radio positioning ini ditentukan juga oleh format siaran yang ada di lembaga penyiaran radio itu sendiri. Format siaran itu kan ada 3 komponen yang perlu kita perhatikan. Komponen yang pertama adalah bagaimana basis musik kita. Kemudian bagaimana basis siaran kata kita. Hal ini berkaitan dengan informasi-informasi yang akan diberikan. Bisa talk show atau bisa talk berkaitan dengan penyiarnya yang menyampaikan informasi, atau news, pemberitaan, di situ ada konsep jurnalismenya, sehingga yang memainkan peran adalah para reporter dan redaksi radio itu sendiri. Kemudian ada berbasis daya tarik. Ngomong berbasis daya tarik ini berkaitan dengan positioning dan segmentasi ataupun konsep radio yang dibuat. Misalnya kan ada radio bisnis, ada radio anak muda, ada radio keagamaan, ada radio budaya, ada radio kesehatan, ada radio profesional, ya bisnis ya, profesional, kemudian ada radio wanita misalnya. Jadi format siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran radio tergantung dari konsepnya. Sementara berkaitan dengan aspek teknik, sekarang ini radio yang ada adalah radio terestrial dengan konsep analognya, karena pemancarnya masih analog. Yang sekarang sedang dikaji dan dipertimbangkan adalah bagaimana pemancar itu menjadi digital, karena ada pemancar digital, sekarang ini masih analog. Intinya bahwa ketika analog dan penerima radionya analog, maka itu analog. Namun ketika berubah menjadi digital, pemancar digital, maka penerima radio juga harus digital. Nah, ini yang sedang dikaji. Adalah konsepnya adalah perubahan teknologi digital. Sehingga kalau ini diberlakukan, maka habitat radio tidak berubah. Digital tapi terestrial yang dipancarkan dan diterima oleh pesawat penerima radio digital itu sendiri. Kalau dikaitkan dengan internet yang saya bilang tadi, itu berkaitan dengan media lain yang sekarang ini memang sedang menjadi tren. Karena konsepnya memang internet juga dengan data digital, karena semua memainkan data. Jadi sebetulnya kalau nanti pemancar digital itu adalah perubahan dari data analog ke data digital, sehingga harus digital. Dan sementara yang dimainkan sekarang oleh internet adalah digital. Namun bahwa hal ini juga nanti akan menjadi problem besar, ini kan juga harus diatur. Sementara ini kalau di dunia internet masih belum ada aturan-aturan tertentu untuk kaitannya dengan lembaga penyiaran radio. Makanya bahwa Undang-Undang Penyiaran atau revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 ini sedang dinanti oleh lembaga penyiaran harus seperti apa. Karena kaitannya dengan digital ini. Jadi banyak aspek yang perlu dirubah kalau memang infrastruktur ini sudah berubah menjadi digital. Kalau internet, saya pikir sekarang ini bagi lembaga penyiaran radio analog itu menjadi sebuah
konsep pemenuhan atau untuk melengkapi saja tren yang terjadi. Namun secara efektivitas dan konsep radio yang sebenarnya itu masih perlu dikaji lebih dalam bagaimana menyuguhkan program-program siaran di dunia internet ini. Karena ketika masuk internet kan udah seperti kebun binatang, semua masuk, media-media pun masuk, mau koran, mau majalah, mau televisi, semuanya masuk internet, termasuk radio. Kemudian juga telepon juga, yang sekarang udah bisa call di internet, ya jadi macam-macam di situ. Jadi persaingan kan semakin tinggi. Nah, bagaimana radio itu harus bisa masuk dan disukai, itu juga yang harus dipikirkan. Maka yang paling mudah sekarang ini kita masih bicara tentang podcasting. Ngomong podcasting saja, yang bisa bikin podcasting tidak hanya radio. Setiap orang sekarang udah bisa bikin podcasting, mau nge-vlog, mau bikin apapun, semua bisa disiarkan atau disebarkan sedemikian rupa dengan cepat di internet ini. Itu juga yang menjadi tantangan radio masa depan, harus seperti apa. Makanya yang saya bilang bahwa kalau kita punya habitat sendiri ketika digital terestrial itu menjadi habitat tersendiri bagi dunia penyiaran radio. Namun, apapun yang terjadi dalam situasi teknologi sekarang ini, menurut saya bahwa dari sisi pengelolaan, itu aspek-aspek yang harus kita lakukan tetap sama. Di situ ada unsur kreativitas, di situ ada unsur sumber daya manusia yang notabene adalah praktisi radio. Hanya mungkin yang membedakan, kalau dulu itu dengan tim organisasi yang sedemikian banyak, mungkin sekarang itu bisa diciutkan atau dirampingkan. Kalau dulu itu setiap kegiatan itu dilakukan oleh satu orang. Nah, namun sekarang itu banyak kegiatan itu bisa dilakukan dengan satu orang juga. Bagaimana kita melakukan multitasking, proses teknologi internet ini sebagai media dan teknologi digitalnya sebagai data itu sangat mudah untuk dioperasikan oleh hanya sedikit orang. Akhirnya berdampak pada banyak fungsi. Jadi misalnya kalau dulu penyiar sendiri hanya dengan basis bisa ngomong. Ya paling enggak sekarang ini bagaimana penyiar juga bisa mengoperasikan peralatan-peralatan yang ada di studio. Intinya bahwa multitasking, serba bisa, apalagi dikaitkan dengan internet misalnya. Jadi kita tidak bisa gaptek ini. Jangan gagap teknologi, tapi bagaimana kita menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang ada. Sebaiknya ke depan ini para praktisi radio harus punya kompetensi banyak hal. Tidak hanya pengetahuan saja yang banyak, tapi juga keterampilan juga harus banyak. Misal nih contoh, saya siaran, itu keterampilan sesungguhnya adalah bagaimana berbicara. Tapi ketika ngomong kita bagaimana mempromosikan program itu, maka paling enggak kita bisa grafisnya deh untuk bisa mempromosikan program itu, sehingga kita bisa membuat grafis untuk posternya, image yang harus disebarkan di media sosial dan seterusnya. Apa misalnya skill yang harus untuk kita tingkatkan? Ya, kita belajar Photoshop, Corel Draw misalnya gitu kan. Jadi yang berkaitan dengan grafis misalnya. Kemudian di sisi lain, bagaimana kita bisa memproduksi dengan grafis-grafis itu sehingga memunculkanlah proses bagaimana kita bisa mengedit atau bisa membuat produksi melalui platform video yang biasanya kita berpikir audio aja. Sekarang bagaimana kita juga berpikir video misalnya. Karena dengan teknologi yang sekarang ada, tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan kreativitas di bentuk seperti itu, bentuk digital seperti ini. Jadi menarik sekali bahwa situasi-situasi sekarang yang ada, strategi-strategi yang harus kita tingkatkan adalah berkaitan dengan kekinian. Nah, kalau sudah ngomong kekinian, maka bagaimana kita juga harus bisa berpikir ganda. Kalau untuk orang radio sekarang ini, berpikir ganda maksudnya berpikir yang sekarang ada dilakukan, yaitu sesuai dengan konsep-konsep lama atau dengan paradigma lama, beberapa konsep yang masih bisa dipertahankan untuk digunakan di paradigma baru, maksudnya dikolaborasikan. Jadi sebagai contoh, misalnya yang saya bilang tadi, dengan multitasking itulah makanya kita akan berada di kekinian. Atau broadcaster masa depan adalah orang-orang yang bisa mengerjakan banyak hal. Dan itu adalah kompetensinya ditingkatkan menjadi lebih banyak keterampilan-keterampilan yang harus ditingkatkan. Seperti saya melakukan eksperimen, dulu saya hanya bisa bicara. Kemudian bagaimana sekarang juga sedikit-sedikit belajar tentang grafis, walaupun tidak bisa membuat, tapi paling tidak ya menyesuaikan saja dengan pengetahuan ini. Ketika berkonsep, ketika berkreasi kan kita harus tahu dasar-dasarnya juga, nggak ujuk-ujuk harus seperti itu, tapi kita juga ada proses analisa, proses evaluasi, proses berpikir, dan seterusnya, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah karya yang maksimal dengan kemampuan yang kita miliki saat ini, yang saya sebut adalah multitasking itu. Jadi
nggak usah banyak ngomong deh, sekarang actionnya juga harus gitu kan, bisa seperti itu. Lembaga penyiaran radio masa depan akan membutuhkan manusia-manusia yang multitasking, yang serba bisa untuk bisa melakukan tindakan-tindakan di era kekinian, di era konvergensi ini berkaitan dengan dunia internet dan bagaimana memadukan antara broadcasting dan webcasting. Istilah-istilah broadcasting dan webcasting sendiri sampai saat ini masih debatable ya. Dari sisi keilmuan pun masih debatable. Jadi bagi saya tetap masih berbeda antara broadcasting dan webcasting. Radio internet dan radio yang sekarang ada dari sisi analog yang walaupun sebetulnya semi digital juga karena di studio sudah menggunakan digital. Hanya dipancarkan masih analog. Tapi begitu digital maka infrastruktur itu akan berubah. Yang dulu banyak menggunakan tembaga, sekarang kan dengan fiber optiknya itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas audio juga, kualitas gambar, kualitas bandwidth dan seterusnya, lebar pita itu dan seterusnya lah, banyak kompleks sekali untuk berkaitan dengan teknologi. Jadi strategi ke depan untuk lembaga penyiaran radio saya pikir adalah bagaimana menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada untuk berkreativitas di era kekinian. Kerangka berpikir untuk pertemuan berkaitan dengan pengelolaan radio saat ini saya pikir ya kerangkanya itu sih. Tapi untuk detailnya nanti kita jabarkan lebih lanjut di lain kesempatan. Banyak hal-hal yang bisa kita kaji dari sisi pengelolaan radio. Tidak saja hanya aspek program, aspek teknik, aspek sumber daya manusia, aspek teknologi, apalagi berkaitan dengan teknologi informasi saat ini, dan juga aspek-aspek yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengelola secara efektif dan efisien berkaitan dengan financial sebagai radio bisnis. Kalau radio komunitas ya lain lagi persoalannya. Tapi kalau secara konsep pengelolaan, saya pikir sama, diperlukan sumber daya manusia yang betul-betul bisa berdaya di era kekinian. Sampai di sini dulu untuk saya sampaikan berkaitan dengan pengelolaan radio siaran. Itu adalah masih kerangka karena detailnya tidak bisa dijabarkan untuk saat ini. Kalau dilama-lamain juga bisa. Tapi kalau ngomong radio itu kan menarik, bisa ke sana kemari karena aspeknya banyak sekali. Mau tinjauan sosial, mau tinjauan politik, mau tinjauan apapun, itu bisa dilakukan oleh radio. Tapi intinya bahwa pengelolaan radio kita memberdayakan banyak aspek untuk menghasilkan sebuah misi kita berjalan dengan baik. Jadi semuanya dengan perencanaan, dengan tindakan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan penyiaran radio ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Prayudha Mandiri. Gimana? Ya, terima kasih Kang, penjelasannya sangat komprehensif ya. Dari teknis sampai dengan cara membranding image sangat sudah dijelaskan ya. Nah, kita langsung masuk aja ke forum diskusi. Barangkali teman-teman yang punya pertanyaan seputar strategi radio di kolom chat ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan. Pertanyaan dari koordinatornya apa? Kira-kira dari koordinator apa? Iya, kalau saya karena gini ya Kang, saya punya pertanyaan. Ini sambil nunggu teman-teman nanya nih. Ya, iya, boleh. Gimana sih Kang cara tips dan triknya untuk radio yang baru merintis nih? Apalagi radio kampus di tengah pandemi seperti ini gitu. Intinya saya selalu mengatakan katanya sulit. Bikin aja dulu. Oke, sudah Kang. Di situasi sekarang di era pandemi ini memang
jangankan radio komunitas gitu. Radio swasta pun sekarang sedang mengalami goncangan. Banyak di antara lembaga-lembaga penyiaran yang tadinya timnya banyak, itu sudah mungkin tinggal setengahnya lah ya. Karena ini kan berkaitan dengan haknya ya. Karena kalau swasta itu kan harus mencari billing sebanyak-banyaknya atau berkaitan dengan iklan sebanyak-banyaknya, iklan juga tidak terlalu banyak. Bukan nggak miskin, tapi ya untuk bayar karyawan pun sekarang agak tuh gimana, bayar listrik, bayar apapun gitu. Jadi memang sedang mengalami goncangan. Maka kuncinya di era sekarang kita mencari sumber daya manusia yang betul-betul Taliban gitu loh. Jadi memang rohnya dan jiwanya udah radio. Kalau di otaknya udah mikir duit, agak susah memang. Jadi saya pun kemarin ketika akan meneruskan perjalanan pengelolaan radio itu, saya tanya ke tim saya, lo mau di rumah atau mau ikut saya? Karena saya ada perahu saya tetap harus berjalan di lautan yang penuh badai ini. Saya sebagai nakoda, kalaupun tidak ada ABK yang lain, saya tetap akan berjalan dengan kapal saya. Saya hanya minta kepada mereka bahwa ini harus menyadari situasi dan kondisi. Kan pertanyaannya di situasi pandemi kan ya, bukan normal kan? Kalau normal lain lagi. Jadi di situasi tidak normal ini maka diperlukan sumber daya manusia atau pengelolanya itu yang betul-betul punya roh dan jiwa radio. Kalau enggak, agak sulit memang. Jadi banyak yang akhirnya tidak berkreasi, kreatifnya tidak optimal. Ya udah menggelinding aja di situasi ini, menunggu corona berakhir gitu. Cuman berakhirnya kapan kita nggak tahu. Nah, jadi disinilah mentalitas yang diperlukan. Ada pertanyaannya tadi, oh saya radio baru. Ya resikonya radio baru kan barangkali sudah siap dengan yang kemarin-kemarin. Selama masih ada amunisi mungkin berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah habis amunisi, terus gimana? Mau tutup lagi radio yang baru itu? Maka saya bilang kuncinya tetap ada, pilihlah personal-personal yang masih punya rohnya radio. Ada banyak, nah itu yang perbedaan. Saya ini kan hidup di 3 dekade ya. Radio tahun 80-an, 90-an, 2000-an sampai ke belasan 2020 ini. Memang agak bergeser penjiwaan tentang sebagai broadcaster radionya gitu. Kalau kami ini bukan nggak perlu duit sih ya, duit perlu. Cuma istilahnya bagaimana menyeimbangkan aja gitu, Pak. Sekarang apalagi Anda di mahasiswa. Sekarang saya tanya, adakah di antara Anda, teman-teman Anda, yang ingin bekerja di radio? Ayo, survei itu. Tapi kalau dulu, karena memang radio, ya pokoknya jangan ngomong dulu deh, beda banget gitu. Ngomongnya ya sekarang aja, saya bilang. Kalau sekarang ya situasinya seperti ini. Jadi saya tetap memotivasi dengan filosofi radio yang harus dibangun sedemikian rupa oleh tim yang solid. Jadi broadcasting ini akan berjalan oleh orang-orang yang punya jiwa broadcasting. Maka the real broadcaster itu banyak elemennya, terutama di mentalitas. Ada yang pengetahuannya bagus, kurang keterampilannya, tapi mentalnya bagus. Kalau keterampilan kan bisa didorong, misalnya kayak gitu. Jadi 3 komponen itu, dan itu juga sudah menjadi sebuah keilmuan. Dan 3 komponen yang menjadi kompetensi itu kan sudah banyak dibicarakan orang. Termasuk filsuf Aristoteles itu mengatakan, pengetahuan, keterampilan, dan mental ability menjadi sebuah kunci dalam kehidupan manusia. Termasuk juga kita di dunia komunikasi, di dunia broadcasting. Jadi intinya bahwa ya udah hadapi, perangi. Menang nggak akan dengan perang situasi seperti ini? Ya minimal tidak kosong gitu ya. Dari tadinya tim 10 orang, mungkin kita bisa berjalan dengan 3 orang juga udah bagus gitu. Masa tinggal ownernya doang yang mengoperasikan gitu? Kan nggak begitu dong gitu. Bahwa kita hidup ini ya based on fact gitu kan. Fakta aja yang ada sekarang ini seperti apa. Kita hadapi dan mudah-mudahan bisa berakhir kembali normal. Jadi situasi tidak normal ini tidak ada jawaban pasti yang hebat.
itu masih wacana kalau menurut saya gitu. Walaupun webinar di mana-mana, ya yang jelas kalau wabah itu udah nggak bisa dilawan, bohong lah menurut saya. Ya, wah harus begini harus begitu, enggak, semuanya tetap aja kerja dari rumah, misalnya gitu loh. Jadi sekarang ini marilah kita kompak bagaimana memerangi ini. Jadi di situ ada kebersamaan juga. Jadi sekarang ini kita semakin dekat walaupun dengan webinar atau dengan Zoom atau dengan by internet gitu. Jadi tapi kan emosi tetap dijaga. Kalau kreativitas ini apalagi sekarang ada internet gampang. Kayak saya nih, banyak yang nanya, Pak Dokter, sekarang gondrong ya? Emang nggak kemana-mana. Gitu. Kalau gitu kan dulu ngajar, ceramah atau apa kan perut ya sekarang di rumah ngapain juga gitu. Dan juga saya takut sama tukang cukur gitu. Bisa gitu. Ya mental aja deh. Kayak gitu pertanyaannya Pak. Coba saya ingin pertanyaan yang lebih dasar gitu. Hajar aja saya. Masuk nih, Kang. Dari Saudara Budi Widi. Pertanyaannya adalah, kompetensi mahasiswa seperti apa yang dibutuhkan oleh industri media, terutama radio digital saat ini? Lalu ada satu pertanyaan lagi, Kang. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar dalam bidang radio digital seperti apa? Begitu. Ya, kalau dalam silabus dan kurikulum di dunia pendidikan, itu kan kita memang outputnya luarannya mau seperti apa. Sekarang ini kan komposisi ini kan tadi itu kompetensi itu hadir karena menyeimbangkan 3 elemen tadi, pengetahuan, keterampilan, dan mental gitu. Jelas kalau di dunia akademis itu kan pengetahuan didahulukan gitu. Karena memang istilahnya kalau terlalu mengandalkan keterampilan maka itu masuknya ke vokasi. Jadi tergantung kalau dinamis kalau di dunia akademis itu. Kalau yang untuk keterampilan pasti vokasi, makanya kan diploma itu muncul gitu kan. Itu pasti dari itu kan. Ya, kalau kita di universitas atau institut lain lagi mungkin pengetahuannya yang lebih banyak. Tapi supaya kita bisa juga mengeluarkan mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa atau murid-murid yang berkualitas, maka ya diseimbangkan antara praktek dan teori seperti itu. Ya dirancang sedemikian rupa, kalau itu kan kaitannya nanti ke silabus. Luarannya seperti apa? Kaitannya ada SKS, ada kaitannya dengan lapangan penelitian dan seterusnya. Kalau menulis terus dihajar habis saya butuh pengetahuan. Tapi kan kadang-kadang pengetahuan banyak, keterampilan kurang juga tidak maksimal. Pengetahuan banyak, keterampilan kurang, kadang-kadang dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi tetap bahwa bagaimana dunia akademi ini juga menyeimbangkan. Kebetulan saya kan dari praktisi lahirnya, yang akhirnya menjadi akademisi gitu. Jadi akhirnya saya juga dengan cara-cara bahwa bagaimana menyeimbangkan bahwa nanti mahasiswa saya atau murid-murid saya menjadi murid-murid yang berkualitas. Lu nggak usah ngomong doang, lu juga harus bisa berbuat. Jadi keterampilan ini. Nah, saya selalu bilang bahwa keterampilan itu hadir karena banyak praktek. Kalau sudah praktek, itu akan menghasilkan sebuah kebiasaan. Jadi keterampilan itu adalah kebiasaan. Komponen yang ada dalam dirinya dievaluasi, apa yang kurang. Misalnya, saya selalu bilang bahwa cara berbicara, berkomunikasi itu semua orang itu bisa maksimal kalau latihan. Suara yang tadinya cempreng bisa jadi bass, siapa bilang nggak bisa? Yang nggak bisa itu yang cadel, yang pelat, karena kan lidahnya pendek, belum ada operasi. Tapi kalau gaya, tone quality, itu bisa dilatih. Saya nih, pada saat saya waktu dulu siaran, aduh suara saya kok cempreng ya, orang Sunda banget gitu. Nah misalnya nih, itu aslinya Harley. Nah iya Harley ya, kemana Palom? Nah gelo, nah, iya, ya asli. Tapi begitu jadi suara yang lain. Jadi begini, sebetulnya kita ini kan acting gitu loh. Bagian dari bagaimana mengekspresikan cara bicara. Jadi saya pikir semua orang bisa melakukan asal mau latihan. Kalau mau latihan, carilah guru. Banyak juga, wah dengan kilat bisa bohong. Yang namanya keterampilan kilat apa sih? Ya keterampilan itu nggak akan dicapai dengan instan.
mau kursus apa, mau wah bohong itu kalau udah kilat bisa. Kalau yang kaitan dengan keterampilan nggak instan lah, gitu. Proses. Sama juga di penyiaran radio. Kan ada proses training, Pak. Emang Pak langsung jadi presenter? Kan nggak waktu masuk ke Fisik TV ini. Ya, kamu dipelonco dulu kan, jadi office girl. Bikin-bikin kopi sama seniornya ya. Kayak gitu. Jadi ya menarik lah dunia ini, dunia kepraktisian itu. Jadi kalau pertanyaan Widi tadi ya udahlah, pokoknya seimbangan antara teori dan praktek dan diterjemahkan lewat silabus. Kemudian juga mentornya juga atau guru-gurunya atau lecture-nya ataupun juga kan harus ditingkatkan. Sekarang gini, guru punya ilmu A disampaikan, apakah bisa menjadi A? Ada yang A minus, minusnya skalanya ada lagi -1, -2, -3. Jadi ada degradasi juga. Nah, jadi kualitas guru, kualitas mentor juga atau dosennya sendiri kan harus ditingkatkan. Kan tidak hanya diucap, barangkali kan kalau udah ngomong luaran-luaran yang punya kompetensi yang bagus, tetap harus praktek. Di era sekarang yang saya bilang tadi, saya ini era baby boomers, Pak. Saya dilahirkan tahun 63. Jadi sekarang ini usia saya sudah hampir 57, sama seperti usia bapakmu mungkin. Tapi saya menggeluti duniamu. Saya jadi bisa melakukan apa yang dilakukan oleh milenial. Sehingga ketika tadi bilang bahwa, oh Kang, hebat ya, subscribe-nya, itu kan bukan instan, itu juga berproses. Jadi saya sebagai seorang peneliti akademis, itu juga sekaligus saya melakukan penelitian. Bahwa konten-konten yang disukai itu yang ini ya, saya kasih yang ini kok view-nya segini. Wah, itu juga proses berpikir. Akhirnya apa, saya menemukan pola walaupun agak nyeleneh. Misalnya banyak ya karya-karya YouTube saya kan lebih banyak ke dunia alam semesta lah, ceritanya seperti itu. Oh, jadi dunia gaib itu masih banyak disukai orang. Apalagi kemudian cerita-cerita kontroversi masih disukai gitu, orang penasaran. Ya udah, masuk aja ke situ. Ternyata memang betul. Kayak misalnya kemarin saya membuat sebuah konten yang itu sehari udah langsung 20.000 gitu. Untuk ukuran saya, kan saya bukan selebriti. Lain kalau yang selebriti dengan timnya yang hebat, banyak kru-nya, di-manage sedemikian rupa untuk menghasilkan view yang banyak, itu lain lagi. Kalau saya kan personal. Saya ini dibuat sendiri. Nyekrip sendiri, suara-suara sendiri, ngedit video sendiri, semuanya sendiri. Jadi menarik bagi saya, ini proses pembelajaran untuk diri saya sendiri. Jadi semua pun saya bilang bahwa apapun yang saya pelajari tentang pengetahuan yang ada yang muncul di YouTube itu sekaligus juga untuk proses belajar saya. Jadi saya tahu ilmu apapun walaupun masih dalam bentuk pengetahuan. Itu kan menarik gitu. Jadi sekali lagi itu tergantung dari niat personal. Jadi pertanyaannya ya praktek menjadi kunci. Gitu, Pak. Ya, ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Kang. Dari Anastasia. Harley, di zaman sekarang yang serba digital ini, apakah digital atau streaming itu lebih baik daripada radio frekuensi atau tidak, Kang? Atau Kang Harley punya pendapat sendiri? Terima kasih. Ya, lalu langsung satu-satu ada pertanyaan lagi. Satu-satu aja. Jawab gitu, kan asik. Daripada nanti saya lupa, kan saya sudah tua. Ya. Yang mana sih itu? Pertanyaannya mana yang baik, mana yang Ya. dari cara pandang mana dulu? Cara pandang mana dulu? Karena kan karakteristik internet ini adalah bukan one to many, gitu, one to one. Jadi kalaupun itu kita akan menyasar dalam jadi menurut saya ukuran kan kalau di digital tuh ukurannya udah jelas. Apakah radio streamingnya itu banyak yang minat? Itu kan terlihat. Ada indikator datanya, Pak. Apalagi dengan membuat aplikasi. Ini. Jadi kalau yang sukses itu kan pasti view-nya banyak.
Bagaimana membangun view komunitas internet itu untuk mendengarkan radio kita. Pasti kan di komunitas dulu awalnya, sebelum ke publik. Kalau ngomong publik itu masih belum terukur, menurut saya. Belum terukur kalau publik. Apalagi misalnya sekarang radio konvensional analog. Kalau di internetnya sendiri, bagi saya itu hanya sekedar pelengkap. Karena pasar yang sesungguhnya yang analog sekarang masih beredar di mobil, masih banyak. Mobil aja udah jutaan, ada radio analog. Walaupun di situ juga receivernya dengan data digital, tapi kan menerimanya analog. Jadi intinya bahwa kalau bagi yang konvensional masuk internet, itu belum terukur. Termasuk yang internetnya sendiri streaming. Jadi sekarang menurut saya belum ada kepastian gitu loh. Oke, kalau yang analog sekarang ini justru yang streaming itu menjadi bundling gitu. Pokoknya yuk pasang iklan, ada di analog, ada di digital streaming internet, misalnya kayak gitu. Oh, berapa view-nya? Ya bisa dilihat. Semuanya kalau yang digital itu semuanya terukur, Pak. Semuanya terukur. Aplikasi yang dibuat oleh radio yang bersangkutan berapa sih? Kelihatan. Oh, masih sedikit. Oh, dengan cara apa? Oke, kalau gitu kita kasih hadiah supaya mendownload aplikasi yang kita punya. Ada lagi juga radio online yang grup. Nah, gimana cara mempromosikannya? Itu yang sedang saya gali gitu. Jadi tidak ada ukuran pasti, karena kalau sudah di internet itu persaingannya tinggi. Kita mau muter lagu aja di streaming, orang di internet nyari lagu udah gampang. Dulu lagu waktu zamannya sebelum muncul teknologi baru kan radio menjadi utama. Kalau mempromosikan lagu di radio untuk populer itu lebih cepat. Dulu, kita kan nggak ngomong dulu. Sekarang ketika di internet, kenapa saya bilang kebun binatang? Semua makhluk-makhluk itu ada di situ, termasuk kita sebagai personal. Apa itu bukan persaingan tinggi? Makanya dibilang bahwa konten menjadi penting. Bukan lagi ngomong medianya, akhirnya ngomong kontennya, kreativitasnya, yang bisa dinikmati, yang bisa menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dicari tuh seperti apa. Jadi kalau ngomong tadi, apa masih penting? Ya penting lah. Paling nggak kita ada proses pembelajaran di situ. Kalau untuk ukuran yang pasti, untuk sebuah kepastian, kayaknya nggak pasti deh, menurut saya. Walaupun itu ada data. Kepastiannya maksudnya kan tadi ngomong sukses dan tidak sukses. Apakah memang data tidak bisa direkayasa? Bisa juga. View-nya cuma 100, bisa tambahin 0 aja 1, bisa jadi 1000. Jualan, gampang. Jadi sekarang inilah proses yang sedang, kalau di kita kok selalu mengatakan bahwa ini proses transisi, tapi kan udah puluhan tahun gitu transisi dari gimana ini belum menjadi sebuah bentuk, mencari pola-pola bentuk yang pastinya ya masih terus aja dilalui dalam perjalanan ini. Ya, jadi streaming harus dilakukan karena agak berbau spekulasi juga sih. Apalagi kita berkaitan dengan kontennya. Program itu menurut saya kan sebelum spekulatif. Sudah direncanakan matang, bagus nih. Kita anggap bagus, ternyata nggak direspon oleh halayak. Wah, direncanakan dengan meeting puluhan kali malah. Perencanaannya. Tapi tidak berhasil. Tapi yang berhasil justru yang ketika obrolan warung kopi, lagi asik, ngerokok, ngopi, dan seterusnya, kita bikin ini nih, disambut. Aneh kan? Tapi memang cara-cara bekerjanya tetap cara-cara kerja profesional. Kayak gitu, Pak. Ya, tetap lakukan aja. Makanya saya di penelitian saya, disertasi saya, proses integrasi, saya selalu mengatakan integrasi. Dan radio industri, terutama kita kalau ngomong industri, kalau ingin masih tetap punya hutannya, punya lahannya, ya itu tadi, digital terestrial. Kalau sudah masuk ke internet semua sih ya, persaingan memang tinggi. Udah, kita harus siap dengan persaingan. Dan di situ berarti kita harus juga siap dengan kemampuan dan amunisi-amunisi yang ada dalam diri kita. Atau lembaga kita dan seterusnya. Itu Tante Pal. Pertanyaan tadi berikutnya. Di Arya. Pertanyaan nih, Kang. Kenyataannya banyak radio gulung tikar. Belanja iklan di radio turun drastis. Banyak radio hanya bertahan hidup, bukan untung. Apa yang salah? Apa ada contoh radio yang kaya raya dari iklan? Apa contohnya?
berikut, Kang? Era pandemi bohong besar itu kalau radio itu jadi kaya raya. Maksudnya penurunan ya, kalau saya mengatakan mungkin itu penurunan gitu. Yang biasanya sebulan itu 2 miliar, jadi dapat 500 aja udah bagus untuk situasi sekarang. Karena saya pikir juga betul bahwa dunia digital ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan juga. Barangkali kan ini habit pemasang iklan pun sudah berubah. Nilai kepercayaan kepada media pun sudah berubah. Zaman sudah berubah. Karena apa? Saya pikir juga bahwa mereka-mereka yang sedang duduk di lembaga tersebut, itu sudah berubah zamannya juga. Cara berpikirnya sudah berubah. Jadi, kalau saya sebagai orang yang lahir di baby boomers, saya cukup ya menyadari itu. Bahwa saya sebetulnya dalam situasi-situasi tertentu sudah tidak bisa masuk ke area generasi itu. Karena generasi berpikirnya juga berbeda. Maka, karena saya adalah seorang pemikir, konseptor, dan seterusnya, saya akan coba cara berpikir mereka. Apalagi sekarang ini kan, apakah ditanyakan, apakah radio masih efektif? Masih efektif. Cuman kan sekarang yang berkurang itu adalah khalayaknya. Yang berkurang, tapi tidak berkurang sebetulnya. Yang berkurang itu di konvensionalnya. Kemudian ada tambahan di digitalnya. Kan bisa begitu ceritanya. Jadi, ya memang situasi sekarang radio sedang banyak yang gulung tikar. Banyak yang ampun gitu kan. Sudah ingin ya mau nyerah, maju kena, mundur kena gitu kan. Bisa seperti itu. Tapi ya memang harus dijalankan dengan sedemikian rupa, maka kan harus cari cara-cara lain. Tapi ya tetap masih ada gitu. Hanya berkurangnya memang cukup drastis. Misalnya saya setiap bulan biasanya dapat 150 juta gitu. Sekarang dapat 50 juta aja udah bagus. Karena mungkin kan pasarnya lain. Yang masih tetap memainkan adalah pasar yang masih bermain online. Gitu kan, bisa seperti itu. Walaupun dia misalnya online kan dia juga mempromosikan juga di analog gitu. Untuk mengarahkan khalayak ke internet itu dari radio untuk memperkuat ceritanya, untuk memperkuat supaya mengarahkan. Misalnya, Pal, lu beli ya di www gitu kan dari radio itu kan. Terus kamu baru ngecek radio, berarti dapat informasinya di radio. Maka radio tetap efektif. Jangan salah, saya tetap optimis. Bukan karena saya kerjanya di radio, enggak juga kan. Semua ini proses kehidupan itu kan dinamis. Jadi bagi saya itu tidak ada kata menyerah. Tetap kita terus berpikir dan berpikir. Bisa seperti itu. Santai aja. Ya, tapi memang masih banyak juga yang bertahan. Ya betul, sekarang ini adalah survive. Sejak 2001 pun memang sudah decline untuk radio. Belanja iklan radio udah turun dari 2001 terus turun karena apa kan internet terus berkembang cuman kan akhirnya memang ini membuat praktis kehidupan sih sebetulnya. Jadi nggak ada yang salah sih. Kalau saya saling menyalahkan gitu, ini menyangkut alam semesta saja yang sudah mengatur sedemikian rupa perubahan kehidupan itu harus terjadi. Jadi alam semesta sudah mengaturnya. Jadi, kalaupun kita lebih spesifik lagi, anggaplah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, yang mencipta dan yang mengatur dunia ini. Kan gitu lebih praktis daripada mikir yang enggak nanti stroke sama jantungan gitu. Gitu kayak gitu. Oke. Terima kasih penjelasannya, Kang. Ada pertanyaan lagi cukup panjang nih, Kang. Dari Agan Badai. Ya. Dok, media radio yang bersiaran melalui medium spektrum gelombang frekuensi analog atau terestrial ini kalah pamor dengan medium digital atau new media. Padahal radio station sebagai sebuah industri diatur oleh Undang-Undang Penyiaran. Bagaimana peran dunia pendidikan dan pemerintah mengembalikan kebangkitan pamor radio analog sehingga dapat
dinamika komunikasi. Lalu, radio analog yang mengudara via spektrum frekuensi saat ini kalah saing dengan digital media yang mampu menembus batas ruang. Banyak radio analog yang berusaha beradaptasi dengan teknologi informasi. Ada yang berhasil, ada yang mentok. Menurut pandangan dokter, apa penyebabnya ya? Apakah sumber daya manusia yang kurang memadai, model membangun divisi IT, atau apa? Oke, ini bagian dari penelitian saya juga, dari disertasi saya seperti itu. Bukan kalah pamor, bukan kalah pamor. Sekarang kan saya bilang di dunia internet itu bagikan kebun binatang semua ada gitu. Nah, bagaimana untuk diferensiasi radio itu sendiri? Maka buatlah konten-konten yang berbeda dengan orang lain. Itu makanya konten is the king itu sebetulnya untuk membedakan bahwa kita bisa membuat sebuah kreativitas di new media itu dengan karakter khas radio. Ini kan sedang mencari bentuk. Kalau ngomong podcast dan seterusnya kan hampir ada kemiripan-kemiripan, yang berbeda itu kan tema-temanya dan situasi dan kondisi. Kalau cara buatnya, cara memanage itu hampir sama semua. Nah, makanya saya bilang untuk mengembalikan pamor industri radio yang itu tadi tetap melakukan digital terestrial. Yang konsepnya yang tadinya ini juga menjadi problem besar sebetulnya, nanti kan akan merubah infrastruktur. Sekarang ini kan receivernya sendiri yang memang terpisah itu adalah analog juga gitu kan. Nanti kan harus dengan receiver juga yang digital, itu berarti kan infrastruktur yang baru. Kemudian juga ketika siaran dengan metode digital ini yang tadinya berkaitan dengan frekuensi, ini menggunakan frekuensi televisi dengan VHF-nya itu dengan frekuensi tinggi, sehingga di situ juga kita radio juga bisa menggunakan data. Kalau sudah memiliki data, maka visual pun bisa. Jadi udah kayak TV lagi nanti, seperti internet juga. Jadi di internet mah hanya integrasi. Jadi satu-satunya untuk mengangkat kembali industri ini yang punya habitatnya sendiri, yaitu memunculkan digital terestrial itu. Walaupun kita hanya berpikir tentang konten saja gitu. Karena teknologinya nanti ada yang provider yang mengelolanya. Maka sekarang kan lagi berebut nih, siapa yang mengelola? Yang disebut itu single MUX, multiple MUX, atau apa gitu. Kalau di frekuensi itu kan dengan bandwidth-nya 400, nanti kalau di digital hanya 60. Jadi yang 400 itu hanya satu single station misalnya. Nanti kalau sudah digital itu bisa jadi 6 tuh. 6 konten gitu, kayak gitu. Nah, tergantung kita siap atau tidak. Nah, ini yang masih tarik-menarik. Sampai akhirnya kemarin pun undang-undang yang direvisi untuk berkaitan penyiaran yang ada unsur digitalnya kan masih ditunda. Makanya saya sedang menunggu. Kalau undang-undang itu sudah disahkan, maka mau tidak mau bahwa yang sekarang analog itu harus migrasi ke digital. Bukan migrasi ke internet, bukan. Migrasi ke digital. Berarti apa? Infrastrukturnya digital semua. Kalaupun nanti ada kaitan dengan internet, itu yang saya bilang tadi, konvergensi atau integrasi deh. Kalau konvergensi kan multi-platform, bisa apa aja. Anggaplah ini yang integrasi aja. Medium konvensional dan internet. Ketika kita bermain internet, bisa lagi kemana-mana. Sesuai dengan platform aplikasi yang dibuat oleh kreativitas manusia yang ada di dunia ini. Bisa kemana-mana, karena semuanya sudah berkaitan dengan data. Karena digital itu mainnya kan di data. Jadi hanya perubahan dari data analog ke data digital. Ketika ketemu satu rumpun digital dan digital, ya jadi menurut saya untuk tetap kita punya rimbanya, punya hutannya industri radio ini dengan tadi itu digital terestrial. Karena kalau di internet lagi-lagi itu adalah milik banyak orang. Sudah orang lagi, bukan lembaga ada, orang ada, semuanya ada di situ. Ya nggak apa-apa, itu menjadi pelengkap aja untuk kesempurnaan industri kita yang punya habitat khusus, punya hutan rimba sendiri dengan digital terestrial itu. Saya nggak ngerti tarik menariknya di mana, karena nanti yang mengelolanya assemble provider yang menampung konten-konten itu ya sedang berproses yang ditentukan oleh pemerintah itu sendiri dalam rangka mengatur digital ini. Ya tunggu aja, Gan. Kita lihat perkembangan undang-undang aja. Karena kalau undang-undang
undang-undang udah diketok, itu nanti migrasi tuh. Migrasi dari analog ke digital, bukan dari migrasi frekuensi analog ke internet, bukan. Jadi punya alamnya sendiri. Kemudian berkembanglah nanti kebiasaan-kebiasaan hal-hal sendiri, punya radio sendiri kayak dulu, tapi digital gitu. Dan juga bisa diterima di macam-macam, mau di tablet, mau di gadget yang lain, ya banyak lah. Jadi lebih bisa kemana-mana. Tapi kita punya rumah lah gitu, punya hutannya sendiri. Kan sekarang belum, lagi ditunggu nih. Tapi begitu undang-undang diketok oleh DPR, migrasi itu harus dilakukan, dan itu sudah dilakukan uji cobanya, baik oleh televisi maupun oleh radio. Kita tidak ngomong media lain, media elektronik kan. Jadi kita rumpun media elektronik di sini, radio dan televisi ini. Kita tinggal tunggu saja. Nah, dari situ kalau sudah tertata infrastruktur, maka kita berpikir konten-konten kreatif apa? Bagaimana untuk mempersuasi halayak agar masuk ke industri kita kembali. Itu berarti kreativitas yang muncul. Kalau sudah kreativitas, karena kaitannya dengan digital, maka kualitas sumber daya broadcaster juga harus ditingkatkan. Dalam arti, yang saya bilang tadi di materi presentasi, nanti ke depan diperlukan broadcaster yang multitasking, yang serba bisa. Jadi kalau sudah serba bisa kan lebih mudah, tidak harus dengan banyak orang. Dengan sedikit tapi bisa menghasilkan sesuatu yang berharga bagi halayak. Gitu ceritanya, Tante Pal. Kang, penjelasannya. Ada yang tanya lagi nih, Kang. Ya. Dari Ariza Efriza. Dalam penelitian Daily Sosial, penggunaan podcast di Indonesia itu tinggi, apalagi dalam generasi milenial. Menurut Dr. Haldiantara, apakah podcast mampu mentransformasikan radio konvensional atau malah membuat menjadi usang? Transformasi atau usang? Bentuknya lain gitu loh. Kreativitasnya di bentuknya lain. Jadi podcast itu adalah sebuah karya file produksi audio video kan di situ ceritanya. Audio video. Kemudian kalau nanti tadi yang saya bilang di industri kita ini sudah punya habitatnya sendiri, kita juga bisa melakukannya. Jadi sebetulnya yang kaitannya dengan podcast ini udah semua orang udah bisa buat. Jadi yang menentukan nanti kelebihannya, diferensiasinya adalah di tema. Kalau sudah tema, maka kita juga kan harus riset pendengarnya seperti apa, bagaimana need and wants-nya dan seterusnya ke depan. Kalau ngomong tadi adalah usang, tidak akan usang. Radio tidak akan pernah mati. Radio tetap bisa beradaptasi dalam semua zaman. Gitu. Kan sudah teruji dulu zamannya software, SW tuh. Tumbuh lagi perkembangan ke AM, MW, medium wave itu. Muncul lagi ke FM. Sekarang ini munculnya mau kemana? Ke digital kan ceritanya. Karena internet sudah menggunakan digital, karena ini sudah berkaitan semua dengan data. Jadi udah data-data binarnya gitu, makanya sekarang ini ada sebutnya web binar. Kita bisa melakukan audio dan video, audio visual lah gitu kan, bisa seperti itu. Tidak akan usang menurut saya. Radio tetap akan hidup pada dan radio akan tetap bisa beradaptasi dengan situasi apapun berkembangnya teknologi ini. Karena radio itu juga ada nilai seni, jangan salah. Ada seninya. Kalau sudah seni ini kan tidak terbatas. Dia bisa melakukan apa saja dengan daya imajinasi yang tinggi. Imajinasi itu kan bisa kita buat sendiri, kita create sendiri bagaimana orang melakukan kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi podcast ini yaitu sebuah tren yang memang semua orang, apalagi euforia, orang udah bisa live broadcast gitu kan, itu juga akan jadi masalah besar nanti dalam konsep broadcasting berkaitan dengan data. Makanya muncul sekarang apakah itu informasi hoax atau apa, wah jadi merembet tuh banyak aspek-aspek lain dari hasil perbuatan itu. Kalau podcastnya sendiri itu kan bentuknya itu kan file, dalam konsep keilmuannya adalah file kan, itu file yang audio video sekarang ini yang bisa dibuat oleh siapapun dengan alat yang sederhana, lewat handphone ini udah bisa gitu kan membuat podcast itu. Kemudian dibantu oleh provider aplikasi
yang dengan cepat bisa ada teks, ada edit, dan seterusnya. Jadi memang dengan data digital ini mempermudah kita melakukan sesuatu untuk menghasilkan sebuah karya audio dan video. Dan orang memang senang dengan video ini. Jadi sekarang ini sudah tidak perlu berimajinasi lagi. Kalau ngomong teori dasar bahwa dulu teori radio adalah theater of mind, sekarang ini sudah mungkin terpatahkan teori itu. Kalau memang siaran sudah ada videonya, ada bentuk digitalnya, ada bentuk gambarnya, gambar bergerak ya gitu kan. Jadi banyak teori-teori, nah di keilmuan komunikasi pun harus sudah mulai menata kembali. Apakah harus diredefinisi, didefinisikan ulang tentang konsep broadcasting ini, terutama di radio. Karena radio dulunya itu audio, sekarang kok ada videonya, apa bukan itu televisi tuh? Kan itu pertanyaan itu. Definisinya seperti apa gitu. Itu menarik untuk ilmu tuh. Tinggal kita mencari kesepakatan para ilmuwan kira-kira harus seperti apa. Seperti sekarang saya masih bertahan bahwa yang di internet itu tetap saya tidak menyebut broadcasting, itu webcasting, udah mau pro mau kontra, walaupun itu memang pakai data digital juga, tapi namanya juga istilah term itu kan tergantung kita mau menciptakan seperti apa, selama ada dasar-dasarnya. Jadi saya tetap mengatakan bahwa situasi sekarang integrasi antara broadcasting dan webcasting, mau setuju mau enggak silakan, itu hak. Jadi itu juga hak saya dari cara berpikir saya gitu. Menarik kalau di keilmuan itu bisa debatable, yang saya bilang tadi masih debatable. Bahwa radio dan internet juga itu adalah broadcasting, ya boleh-boleh aja. Broadcast, menyiarkan. Tapi kalau saya lebih senang menyebutnya di internet, membagi, ya share itu. Share sama broadcast, ya berbeda aja. Ya gampang lah, itu debatable makanya. Nggak usah diperdebatkan. Tapi yang jelas saya selalu ingin semua berjalan baik, industri baik, media baik, semua baik. Dengan cara berpikir kita yang positif saja. Debat aja kalau tanpa action juga nggak menarik bagi saya. Ini sebuah perubahan dan itu kan kita harus juga merubah mindset. Kalau kita masih egois, idealis dan seterusnya, ya silakan. Dengan mempertahankan keegoannya. Itu juga ada unsur manusianya. Jadi kalau saya mencoba untuk berbuat baik, berbuat kebenaran, apa adanya, kalaupun memang salah ya udah jangan disalahin, tapi perbaiki. Karena yang salah juga bisa jadi baik. Jangan sampai yang baik jadi salah. Kayak hoax kan itu yang benar jadi bisa jadi baik, padahal itu salah, padahal itu tidak benar. Tapi ada orang-orang tertentu yang membuat hoax adalah untuk pembenaran. Itu juga bagi saya nggak setuju. Gitu Pak. Ya, untuk agan pokoknya udahlah, pokoknya nanti tunggu aja. Mudah-mudahan industri radio punya hutan rimbanya sendiri dengan tadi itu. Digital terestrial. Oke Kang, tapi dengan terbatasnya waktu, pertanyaan-pertanyaan mohon maaf nih, tidak bisa tersampaikan atau nanti bisa dijawab Kang Harli secara pribadi. Boleh. Oke. Oh udah selesai? Oh nggak kerasa ya? Iya, nggak terasa Kang, waktunya udah mepet. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan ya Kang. Radio itu emang nggak bakalan pernah punah karena istimewa buat para pendengarnya. Sebaik-baiknya yang punya radio aja nih atau praktisi radio, gimana sih cara beradaptasi gitu ya Kang ya berarti? Oke, jadi nggak kerasa ya, waktu udah menunjukkan pukul 17.18 nih. Jadi terima kasih untuk seluruh penanya dan peserta. Mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat disampaikan karena keterbatasan waktu. Tapi jangan sedih, nanti pertanyaan aku forward ke Kang Harli deh. Oh ya, untuk link daftar hadir dan sertifikat akan diberitahu di kolom chat Zoom ya. Teman-teman bisa klik link daftar hadir dan sertifikatnya, jangan lupa. Dan terima kasih banget nih buat Kang Harli yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini memaparkan ilmu yang sangat komprehensif dan berguna banget buat saya pribadi dan teman-teman pastinya. Terima kasih juga untuk Pak Edi Santoso selaku pembina FISIP Unsut Radio.
Terima kasih untuk panitia workshop online kali ini dari Visip Unsut Radio, dan juga terima kasih kepada Visip TV Unsut yang telah bersedia membantu jalannya workshop online kali ini, dan seluruh peserta. Nggak kerasa ya. Terus apa ini? Oke, saya Palomita Farazain selaku moderator pada sore hari ini pamit undur diri. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang.